Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan renungan tentang mengampuni yang saya ambil dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini, dan sesuai dengan tema kita yaitu mengampuni. Perumpamaan tentang pengampunan ini menjawab pertanyaan Simon Petrus tentang berapa kali boleh atau harus mengampuni. Berapa kalikah batasan pengampunan? Biasanya orang memberi batasan 3 kali. Petrus mengira hanya 7. Artinya kalau sudah lebih dari itu orang berbuat kesalahan, maka kita tidak perlu mengampuninya. Tuhan Yesus ternyata memberikan jawaban yang di luar batasan itu, yaitu 70 kali 7 kali. Maksud Tuhan adalah dalam kehidupan baru dalam kerajaan Allah, maka pengampunan itu tidak ada batasnya. Untuk menjelaskan hal itu, Tuhan Yesus menjawab dengan perumpamaan ini. Ada seorang raja yang membuat perhitungan dalam hal hutang piutang dengan para hambanya. Ternyata ada seorang hamba yang punya hutang kepadanya 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar uang Romawi. 10.000 talenta itu 60 juta dinar. 1 dinar upah seharian 100.000. Jadi 60 juta dinar itu sama dengan 6 triliun. Ini sebuah jumlah sangat besar bagi seorang pegawai raja. Apalagi bagi seorang hamba seperti dikisahkan di sini. Hamba ini dengan bersungguh-sungguh meminta belas kasihan kepada sang raja untuk diberi waktu dan kesempatan untuk dapat mengembalikan, karena sampai mati pun tidak akan mungkin dapat terbayar. Akhirnya sang raja itu sendiri tergerak hatinya
oleh belas kasihan karena ia memang mengasihi para hambanya. Bapak Ibu yang kami kasihi, ia kemudian membebaskan hutang hambanya itu sama sekali. Tetapi di luar ruangan hamba tadi bertemu dengan seorang temannya yang berhutang kepadanya 100 dinar atau 10 juta rupiah. Suatu jumlah yang sangat kecil dibanding hutang hamba tadi kepada rajanya yang telah diputihkan. Namun si hamba tadi tidak mau memutihkan hutang temannya tadi. Bahkan ia mencekiknya dan memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Hal itu didengar oleh raja atas laporan beberapa hambanya yang menyaksikan peristiwa tadi. Mendengar hal itu, sang raja sangat murka dan segera memerintahkan untuk menangkap hamba yang bengis tadi dan memasukkannya ke dalam penjara. Ini juga sama dengan yang dimaksud Matius 6:14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Demikian sebaliknya. Perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan bahwa kita manusia adalah sama seperti hamba tadi. Hutang kita kepada Tuhan Allah besar sekali, yaitu dosa-dosa dan kejahatan kita. Untuk itu, Tuhan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Allah sudah menebus kita dan dosa dan kegelapan dunia ini dengan mengutus putranya, Yesus, untuk menanggung hukuman Tuhan Allah atas dosa yang semestinya kitalah yang harus menanggungnya, yang sebentar lagi kita akan peringati. Belajar dari perumpamaan ini, kita dapat beberapa pengajaran Tuhan tentang pengampunan. Yang pertama, hutang dosa kita kepada Tuhan sangatlah besar. Sedemikian besar sampai tidak mungkin lagi kita melunasinya. Yang kedua, kasih Tuhan sungguh sangat besar karena Tuhan berkenan memutihkan hutang tadi dengan memberi pengampunan, bahkan menebus kita dari dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kalau sedemikian Tuhan telah mengampuni kita, maka kita pun harus bersedia mengampuni kesalahan sesama kita pada kita. Dengan kata lain, Tuhan mengajarkan agar kita hidup dalam pengampunan. Itulah kehidupan baru dalam kerajaan surga. Matius 6 ayat 14. Tadi sudah saya bacakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak bisa memilih dengan siapa kita akan bertemu dan berinteraksi. Kita tidak bisa hanya menginginkan orang-orang baik yang bergaul dengan kita. Kita tidak akan pernah bisa merasakan tentang arti dari sebuah pengampunan jika hati kita tidak pernah terluka. Memaafkan seseorang yang telah berbuat jahat itu memang tidak mudah. Namun Tuhan selalu memberikan upah yang indah bila kita bisa mengampuni dan mengasihi mereka. Sangat mungkin bagi Tuhan untuk mengubah musuh menjadi sahabat. Orang-orang yang semula jahat bisa Tuhan pakai sebagai sarana untuk memberkati kita. Selama hati kita baik, maka segala yang baik akan datang kepada kita. Percayalah itu. Cobalah kita belajar mengerti kalau seseorang melakukan sesuatu, tentu ia mempunyai alasan.
Jika ia sering menyakiti hati kita, memperlakukan kita dengan kebencian, kecurigaan, marah, menyinggung kita tanpa perasaan, mungkin ia telah keliru mengerti tentang kita. Atau mungkin kita salah memahami orang tersebut, terlalu berharap orang yang bergaul dengan kita adalah orang yang mengerti perasaan kita. Mengampuni bukan berarti berkata, tidak apa-apa, pura-pura tidak tersinggung, atau berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Efesus 4 ayat 25 berkata, karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Juga menghindar menarik diri dari pergaulan bukan cara yang terbaik, karena belum tentu di tempat lain tidak akan ada yang menyakiti kita. Mengampuni berarti yang pertama, kita harus membawa luka batin kita kepada Kristus. Kita harus memahami bahwa pengampunan Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang kedua, mengampuni 100% memerlukan latihan, pengertian, dan banyak waktu. Mengampuni seseorang tidak bisa secara langsung, membutuhkan pengorbanan. Misalnya, membebaskan hutang, kita akan berkorban dalam jumlah tertentu untuk membebaskan hutang itu. Bahkan pengorbanan lain, misalnya bisa jadi luka tubuh, sakit hati, menimbulkan luka batin. Semua itu harus kita rela korbankan apabila kita ingin mengampuni orang lain. Seperti saat kita mengalami luka di tubuh kita, tentu pertama terasa sakit. Maka kita tidak membiarkan karena akan membesar luka tersebut. Jika dibiarkan, sama halnya luka batin harus kita rawat. Oleh sebab itu, Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Apa yang terjadi dengan hati kita akan mempengaruhi cara hidup kita. Bagaimana cara merawatnya? Ini pertanyaannya. Nah, cara merawatnya yang pertama dilakukan adalah menceritakan kepada orang lain. Dalam hal ini tentu orang-orang yang dapat dipercaya, yang cakap, menolong. Matius 26 ayat 37 sampai dengan 38. Dan ia, Tuhan Yesus, membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini ungkapan Tuhan Yesus untuk memberi contoh kepada kita, di mana apabila ada perasaan sakit di dalam hati atau dalam batin kita, harus kita keluarkan, kita ungkapkan. Menangis seperti yang terjadi pada Petrus dan Yusuf. Petrus yang menyadari kesalahannya, dia menangis. Kemudian Yusuf teringat peristiwa bagaimana ia diperlakukan. Kita baca di Kejadian 42 ayat 24 bagian A. Maka
Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Ini juga merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan atau untuk membongkar kesedihan atau luka batin. Pengampunan membebaskan kita dari satu kemarahan dan kepahitan. Kemarahan yang tersimpan akan menimbulkan dendam. Dendam adalah pembalasan yang tertunda. Waktu kita sedang marah, kita memberi kesempatan pada iblis untuk masuk di dalam diri kita. Jika kemarahan itu terus-menerus kita pertahankan. Di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 27 dikatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jika sakit hati tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan kepahitan. Bila dalam hati seseorang ada kepahitan dan tidak segera diobati, maka akan semakin membesar dan hatinya penuh dengan kepahitan. Maka buah perbuatannya penuh dengan kepahitan. Yang kedua, menghidupkan kasih dan memperoleh berkat. Bila kita tidak mengampuni, maka kita kehilangan kasih setidak-tidaknya kepada orang tersebut. Bila kita mengampuni, kita menghidupkan kasih di dalam diri kita. Maka kita akan mendapat berkat dan orang yang menyakiti kita pun juga akan mendapat berkat. Bapak Ibu yang saudara yang kami kasihi, tibalah kita pada sebuah kesimpulan. Bila kita mengampuni, ada dua hal. Yang pertama, kita telah menutup iblis masuk, menolong diri kita, membebaskan kita dari penyakit akibat belenggu dosa. Kita dan orang yang menyakiti kita akan memperoleh berkat. Dan menunjukkan, di bagian yang kedua, menunjukkan bahwa kita mengerti dan menyadari arti pengorbanan Kristus dan keselamatan kita. Itu arti yang kedua jika kita mengampuni orang lain, orang yang menyakiti kita. Maka saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, bahwa bila itu kita lakukan, maka kita menunjukkan bahwa kita mengerti dan menyadari arti pengorbanan Kristus dan keselamatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.